bayangkan kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang harus cium tangan, cium kaki terhadap Habib-Habib yang berjejer duduk di sofa dengan begitu megahnya. Kalangan nasionalis sakit hati, kalangan tradisional sakit hati, kalangan fundamentalis sakit hati, mau yang liberal sakit hati, yang radikal juga sakit hati melihat fenomena semacam ini. Jadi please lah, saya demi Allah, atas nama Allah saya katakan bahwa saya datang ke sini untuk menghentikan polemik ini. Saya berharap saya bisa. Tapi untuk menghentikan polemik ini bukan dengan debat, bukan dengan diskusi. Tapi ayo kita sama-sama hentikan yang seperti itu. Kemudian kemarin Pak Fikri Syahab mengatakan kepada saya bahwa kami sebenarnya lepas tangan terhadap kelompok-kelompok habaib yang seperti itu karena kami adalah ormas penulis nasab saja, dan kami tentu saja tidak memiliki otoritas untuk ngurusin apa yang mereka katakan dan apa yang mereka perbuat, misalkan seperti itu. Ya kalau memang seperti itu, sampaikan kepada publik, bukan kemudian melakukan pembelaan-pembelaan. Kalau misalkan kemarin Pak Haji Roma Irama mengatakan bahwa saya pernah ditawari sertifikat habaib, bukan dicaci maki. Kenapa tiba-tiba muncul di media-media itu, ini orang yang sudah sepuh, ini orang yang sudah ini, tapi kenapa malah seperti ini, suul khotimah dan sebagainya? Bukan. Jujur saja, kalau misalkan kita mau tahu, pencatatan nasab Alawi itu sangat rapihnya itu pas zaman Pak Taufik Asgaf sekarang kan. Sebelum itu kan masih banyak yang gonjang-ganjing kesana-kesini. Bahkan Balawi sendiri pernah memergoki ada beberapa orang yang menjual sertifikat nasab itu kan. Nah itu kan harusnya memang diakui dan kemudian mengatakan, oke, kami akan melakukan hal yang lebih baik lagi terhadap pencatatan nasab ini. Bukan justru malah mencaci maki, marah-marah di media sosial terkait dengan masalah yang seperti ini. Ini justru akan memperkeruh. Sekarang Balawi musuhnya jadi banyak, dan mereka bukan hanya banyak, mereka banyak marah ketakutan di sisi yang lain. Sehingga apa? Kemarin waktu ada pertikaian di Karawang atau Tangerang itu yang kiai katanya digebukin sama kelompok Balawi, sama kelompok Habib. Itulah yang akhirnya menyebabkan Robitoh Alawiyah dianggap begitu mengerikannya. Pak Guru Gembul, please, saya punya firasat buruk, jangan berdebat datang ke mereka. Mau menang, mau kalah, tetap genjur, bonyok mukanya. Jangan salahkan mereka. Demi Allah, jangan salahkan orang yang menyarankan itu, karena sudah ada wujudnya. Sudah ada kiai dan banser yang memang digebukin. Sama siapa? Sama habaib, sama orang-orang muhibin. Itu memang nyata, itu memang benar, dan itu divideokan dan viral dan banyak orang yang menyaksikan. Jadi sekali lagi, ketika sekarang Balawi, ketika habaib di Indonesia itu digonjang-ganjing dengan begitu banyak isu, please introspeksi diri. Dengan cara itulah kita bisa menghentikan polemik. Kita bisa membangun bangsa yang lebih baik. Kita bisa membangun peradaban yang lebih besar kalau setiap orang insaf atas apa yang harus dia lakukan dan apa yang selama ini sudah dia lakukan. Saya yakin semuanya baik-baik saja. Ketika saya misalkan datang dan ketemu dengan Gus Wafi secara langsung, kok orangnya lucu ya? Dengan Pak Syahab, lah kok orangnya ramah ya? Kenapa gak seperti bayangan saya sebelumnya? Nah, jangan salahkan bayangan saya sebelumnya karena apa? Ya karena memang sudah terjadi seperti itu. Makanya untuk Robitoh Alawiyah saya minta, ini mah sebagai saran dari seorang yang lihat realitas. Ini saran. Nyatakan kepada publik misalkan bahwa kami lepas tangan dari tindak tanduk yang sangat kontroversial dari kalangan habaib itu, bahwa kami memang tidak bisa apa-apa. Sampaikan aja kepada publik. Kalau misalkan kemarin kemudian Gus Wafi mengatakan di videonya bahwa ini sebenarnya gara-gara ada Habib-Habib dari kalangan muda yang ilmunya belum banyak, tapi kemudian ini bukan sesederhana itu. Kalau misalkan 1-2 Habib mungkin seperti itu, tapi kalau misalkan banyak, ini mungkin ada masalah kaderisasi. Jadi mungkin Pak Habib Bahar dan lain sebagainya itu, sejak dia umur 4 tahun, sejak dia melihat dunia, kakinya sudah dicium, tangannya sudah dicium, apa-apa sudah dilayani. Sehingga dia menjadi korban dari otoritas palsu yang dia rasakan selama ini. Mungkin saja. Jadi kaderisasi dalam hal ini, kemudian pendidikan dalam hal ini, sejak awal mari kita perbaiki sama-sama. Sekali lagi ya, kritik saya ini di depan Robitoh ini bukan karena kebencian, bukan karena apa, tapi ayo kita perbaiki sama-sama agar polemik ini selesai.
Polemik ini selesai dengan cara apa? Akhlak yang baik, tunjukkan kepada masyarakat kontribusi kita pada masyarakat, bukan kontroversi kita pada masyarakat. Selanjutnya kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga saya selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan aku doakan rezekinya selalu lancar. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah ya, ini Guru Gembul sangat berani sekali ngomong di gedung Rabithah Alawiyah. Emang sengaja beliau datang untuk menyampaikan unek-uneknya, dan ini tadi beliau menyampaikan kritik ya, kritik dan saran untuk Rabithah Alawiyah. Jadi bahwasanya beliau mengatakan, jadi jangan salahkan orang-orang apa itu yang banyak mengklaim bahwa Rabithah Alawiyah itu kejam atau ganas lah misalkan, karena emang sudah banyak terbuktinya ya dari oknum-oknum habaib ya, yang disebutkan dari Pak Guru Gembul tadi, kejadian di Karawang atau gimana itu, yang ada seorang kiai itu dihajar lah atau ditempeleng atau gimana itu sama oknum habaib, dan itu videonya juga viral kan gitu. Maka dari kejadian itu jangan salahkan masyarakat kalau menganggap bahwasanya habaib itu ya, meskipun tak banyak ya, meskipun tak semuanya, atau apa itu Rabithah Alawiyah itu emang kejam ya gitu. Emang sudah ada kenyataannya, dan video itu pun sudah dilihat oleh masyarakat secara luas gitu. Itu termasuk bukti ya, anggapan masyarakat kalau emang Rabithah Alawiyah ataupun habaib itu ya semacam itu. Tapi tentunya itu kan tak semuanya gitu. Kemudian Pak Guru Gembul menyampaikan lagi, untuk menghentikan polemik ini tidak lewat diskusi ya, tapi dengan cara apa? Dengan cara introspeksi diri ya. Merasa apa tidak oknum-oknum yang semacam itu yang telah disampaikan oleh Pak Guru Gembul tadi, merasa apa tidak? Nah, coba introspeksi diri kita masing-masing. Kalau ada pernyataan-pernyataan dari nona habaib, dari Bulu maupun siapapun itu, ya diterima untuk koreksi diri kita masing-masing. Maka dengan introspeksi diri, kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dianggap oleh masyarakat luas, nantinya masyarakat akan menilai, oh berarti sudah ada perubahan. Nah gitu. Maka oknum yang mungkin ya apa itu perilakunya ya, oknum habaib yang mungkin perilakunya itu kurang gimana itu di pandangan masyarakat, itu bisa introspeksi diri. Itu kritik dan saran dari Pak Guru Gembul, dan saya salut sekali sama Pak Guru Gembul, berani sekali menyampaikan hal ini. Nah, kemudian apa guys tanggapan dari perwakilan apa itu Rabithah Alawiyah dari statement Pak Guru Gembul ini? Coba kita tengok bersama-sama videonya. Terluapkan unek-uneknya, alhamdulillah. Belum 30 menit ya? Belum 30 menit. Mau ditambah lagi? Ya sudah, nggak usah. Siap. Baik. Dan ini kita apresiasi. Ketika seseorang menyampaikan keresahannya, maka tugas kita adalah memahami, bukan menghakimi keresahan seseorang. Lalu ketika keresahan itu disampaikan ke publik, maka publik juga mungkin akan menilai apakah saya punya keresahan juga perspektif yang sama dengan apa yang disampaikan, seperti misalnya Pak Guru Gembul. Dan kita juga mendapati hal yang sama. Jangankan masyarakat umum, Rabithah Alawiyah sendiri pun juga mengalami keresahan yang sama. Seperti Pak Guru sampaikan di awal, mungkin ini ada bubble yang akhirnya meletus ketika ada isu nasab ini. Ada bubble, artinya sudah ada permasalahan sebelum ini yang baru meletusnya karena ini. Kami di Rabithah Alawiyah juga merasa hal itu tidak salah, statement seperti itu. Kenapa? Karena sebelum isu ini, yang mengkoreksi kalangan habaib, meluruskan, memberikan nasihat, memang paling banyak dari Rabithah Alawiyah itu sendiri. Ada yang mengindahkan, ada yang tidak. Ada yang menerima, memperbaiki diri, ada yang tidak. Jumlah Alawiyin dulu dengan sekarang jauh berbeda. Kalau misalnya kita punya permasalahan ini,
Dulu Alawiyin jumlahnya sedikit, pendidikannya terbatas, terkontrol, sirkuitnya tidak terlalu luas, turunannya bisa diukur dari bagaimana ayah dan ibunya. Kita sekarang hidup di generasi di mana jumlah Alawiyin begitu banyak, pendidikannya beragam, tinggalnya juga beragam di berbagai negara, menerima informasi yang beragam, dan permasalahan mereka sama dengan permasalahan di masyarakat. Ada permasalahan yang dia ini sama dengan masyarakat, misalnya, oh sini narkoba non Alawi, yang satu narkoba Alawi. Orang akan mulai mempermasalahkan nasabnya. Masalahnya sama dengan masyarakat, tapi nasabnya menjadi penting. Kenapa? Karena nasab ini orang akan mengukur engkau sebagai keturunan Rasulullah. Kok begini perilakunya? Itu yang menjadi keresahan dari Pak Guru Gembul. Keresahan itu sangat bisa kita pahami. Dan kami pikir tadi akan full 30 menit unek-unek tadi itu. Ternyata nggak sampai, alhamdulillah. Nggak masalah, itu baik sekali. Dan kritik ini disampaikan di gedung Robitoh Alawiyah. Robitoh tidak anti kritik. Dan kita tidak berkeberatan dengan statement seperti itu. Kenapa? Karena kadang Robitoh pun mengkritik Alawiyin itu sendiri. Tidak sekali, dua kali. Dokumentasinya banyak, tertulis, video, banyak semua. Dan alhamdulillah, perwakilan dari Robitoh Alawiyah menerima kritik dan saran dari Pak Guru Gembul. Jadi Habib Fikri Syahab tadi menyampaikan bahwasanya emang dari Robitoh Alawiyah sendiri pun sudah sering menyampaikan ya, kritik dan saran apa itu dari masyarakat luas ataupun pandangan dari Robitoh Alawiyah sendiri untuk Alawiyin sendiri ya, untuk orang-orang yang masuk dalam kelompoknya itu kan otomatis ya marga-marga mereka lah. Banyak yang sudah dikasih arahan, banyak yang sudah dikasih kritik dan saran, jangan sampai kayak gini kayak gitu kan gitu. Akan tetapi dari Alawiyin sendiri itu ya ada yang mengindahkan, kemudian ada yang tidak ya. Ada yang berubah, ada yang tidak. Oh berarti itu emang apa itu oknum-oknum apa itu Alawiyin itulah yang menjadikan nama Robitoh Alawiyah itu menjadi rusak di pandangan masyarakat luas secara umum. Maka beliau Habib Fikri Syahab itu tidak menyalahkan statement seperti yang diutarakan oleh Pak Guru Gembul ini. Karena apa? Karena emang yang dilihat dari Pak Guru Gembul dari realitanya atau mungkin bahkan masyarakat luas itu emang kayak gitu. Nah, jadi Robitoh Alawiyah sendiri itu ya di dalam apa itu masyarakatnya sendiri ya, di dalam kelompoknya sendiri itu ya otomatis ya macam-macam lah orangnya. Ada yang baik, ada yang buruk kan gitu kan. Cuman bedanya ketika sama-sama antara masyarakat dan juga Alawiyin ini ketika melakukan dua hal kejelekan atau mungkin maksiat misalkan, jenisnya sama. Yang dicontohkan yaitu sama-sama menggunakan narkoba. Masyarakat menggunakan narkoba, Alawiyin ada yang menggunakan narkoba. Tentu ini pandangan masyarakat akan berbeda. Karena apa? Karena yang Alawiyin ini kan langsung yang dituju oleh masyarakatnya itu enggak cuma narkobanya, akan tapi nasabnya. Karena apa? Nasabnya langsung dinisbatkan kan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Robitoh Alawiyah sendiri kan emang termasuk nasabnya bersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah penilaian masyarakat ketika ada Alawiyin yang melakukan kesalahan, yang meskipun kesalahan itu sama dengan masyarakat secara umum, maka yang nasabnya ini akan ikut ditarik-tarik oleh pandangan masyarakat secara luas. Jadi jangan salahkan kalau masyarakat menilai semacam itu. Kemudian sebagai penutup dari Pak Habib Fikri Syahab menyampaikan Robitoh Alawiyah tidak anti kritik ya. Bahkan Robitoh Alawiyah sendiri juga sering mengkritik para Alawiyin yang melenceng ya, yang melenceng ini ya, atau dikatakan oknum-oknum inilah, oknum ini sering
kritik oleh Rabithah Alawiyah sendiri, baik itu pun secara tertulis maupun lewat video-video yang telah didokumentasikan oleh Rabithah Alawiyah. Terima kasih, responnya sangat bagus dari Rabithah Alawiyah. Semoga dengan pertemuan awal ini dengan Pak Guru Gembul menjadikan jalan baru untuk menyelesaikan polemik masalah nasab ini. Semoga sehat selalu. Silakan bertemu kembali untuk menyampaikan sharing-sharingnya, pendapat-pendapatnya. Kami masyarakat awam menunggu dan juga berdoa semoga polemik ini cepat segera selesai. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.